Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kelas 4, apa kabar? Pada video sebelumnya kita telah belajar tentang pecahan senilai. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran tentang menyederhanakan dan mengurutkan pecahan. Namun sebelum memulai pelajaran, Pak Ali menghimbau untuk kamu mempersiapkan dirimu supaya siap untuk menonton video pembelajaran ini. Dan tidak mempercepat video pembelajaran karena nanti ada penjelasan yang akan terlewat. Baik, langsung saja kita mulai. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang menyederhanakan pecahan. Nah, di sini misalkan Pali buat contohnya 4/12. Dalam menyederhanakan pecahan untuk kelas 4, cobalah kamu bagi pembilang dan penyebut dengan angka 2 ya. Sama-sama kita bagi 2 dulu. Bisa nggak nih? Kalau misal bisa dibagi 2, kita bagi. Kalau misalnya nggak bisa dibagi 2, baru kita lanjut ke 3, 4, 5 dan seterusnya ya. Sama-sama kita bagi 2, berarti 4 dibagi 2 sama dengan 2/12 dibagi 2 sama dengan 6. Nah, gitu. Nah, ini udah dalam bentuk penyederhanaannya. Yang tadinya 4/12 kita sederhanakan menjadi 2/6. Nah, ini masih bisa disederhanakan lagi nggak? Coba, masih bisa nggak dibagi 2? Iya, betul, masih bisa. Kita bagi 2 lagi, sama dengan 1/3 ya. Nah, 1/3 ini sekarang masih bisa nggak dibagi 2? Nggak bisa ya. 1 dibagi 2 tidak bisa, 3 dibagi 2 tidak bisa, atau tidak menghasilkan bilangan bulat ya maksudnya. Nah, berarti coba Pak, ini ada 3 nih, 3 dibagi 3 bisa loh. Oh ya udah, coba ya. 3 dibagi 3 berarti 1 dibagi 3. Nah, 3-nya ini 3 dibagi 3 bisa 1. Tapi 1 dibagi 3 ya, ini tidak menghasilkan bilangan bulat atau tidak bisa. Nah, jadi kesimpulannya ini tidak bisa dibagi 3 seperti itu ya. Jadi dalam menyederhanakan, kuncinya adalah membagi dengan bilangan yang sama, namun keduanya juga harus sama-sama menghasilkan pembagian yang hasilnya bilangan bulat ya. Jadi 1 dibagi 3, 3 dibagi 3 tadi nggak bisa. Jadi ini bukan penyederhanaan gitu. Jadi sama dengan tadi paling sederhananya 1/3 ya. Jadi udah cukup sampai sini paling sederhananya. Paham? Baik, supaya lebih paham kita coba contoh soal berikutnya. Misalkan Pali buat 8/24. Nah, di sini coba kita bagi 2, dibagi 2 sama dengan 4/12. Dibagi 2 lagi boleh. Sama dengan 2/6. Dibagi 2 lagi bisa? Bisa. Bagi 2 sama dengan 1/3. Oh, ternyata 8/24 itu hasil sederhananya sama loh dengan 4/12, ternyata sama loh dengan 8/24. Karena kenapa? Bentuk sederhananya ini ternyata hasilnya sama ya. Ini sudah tidak bisa disederhanakan lagi 1/3-nya gitu. Paham sampai sini? Pak, boleh nggak kalau misalkan 8/24 saya mau langsung bagi aja. Saya bagi langsung aja, bagi 8 ya. Pembilang saya bagi 8, penyebut juga saya bagi 8. 8 dibagi 8 sama dengan 1. 24 dibagi 8 sama dengan 3. Nah, ini justru lebih bagus. Kenapa? Karena kamu langsung mendapatkan hasil yang paling sederhana atau lebih cepat ya. Nah, ini ada triknya nih dalam mencari ini. Nanti setelah bab selanjutnya kamu belajar tentang faktor dan lipatan.
Di situ nanti Pak Ali akan jelaskan bagaimana cara dapat angka 8 ini ya. Setelah kamu belajar bab 2 nanti kita kembali lagi sedikit ke bagian pecahan. Nah, di sini akhirnya kita dapat hasil yang sederhana tapi langsung pakai pembagiannya langsung 8 gitu. Ini juga betul, ini juga betul ya. Terserah kamu mau pakai yang cara yang mana. Mau dibagi 2 dulu, dibagi 2, dibagi 2, dibagi 2. Terus kayak gitu boleh, atau kamu langsung pakai yang 8 juga boleh ya. Nah, sekarang coba ini Pak Ali akan menjelaskan soal berikutnya. Contoh soal berikutnya misalkan 6/9. Coba kita bagi 2, bisa nggak? Ya, sama-sama kita bagi 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3/9 dibagi 2. Bisa? Oh, nggak bisa ya. Atau tidak menghasilkan bilangan bulat. Makanya ini nggak bisa kita bagi 2 dalam menyederhanakan. Nah, setelah 2 itu kan 3. Coba kita bagi 3 ya. Sekarang kita bagi 3 nih. 6 dibagi 3 bisa? Bisa. 6 dibagi 3 2/9 dibagi 3 bisa? Bisa. Nah, ini baru betul ya. 2/3 berarti bentuk sederhananya ya. Bentuk sederhana dari 6/9 sama dengan 2/3 gitu ya. Jadi kalau nggak bisa dibagi 2, coba kamu bagi 3. Nggak bisa dibagi 3, coba kamu bagi 5 dan seterusnya ya. Ya, sekarang Pak Ali akan coba angka ini 7/11. Bisa nggak disederhanakan? Tidak bisa ya. Coba nih kita bagi 2 ya. Bagi 2 berapa? Tidak bisa dua-duanya. Dibagi 3 juga tidak bisa. Dibagi berapa lagi? 4 ya. Dibagi berapa lagi? 4 juga nggak bisa ya. 4 di sini nggak bisa. Dibagi berapa lagi? Bagi 7 ya. Yang atas bisa, yang bawah tidak bisa ya. Berapa lagi? Iya, berarti ini sudah dalam bentuk paling sederhana ya, atau tidak bisa disederhanakan lagi. Paling sederhana atau tidak bisa disederhanakan lagi. Kenapa hal ini bisa terjadi? Ini Pak Ali akan menjelaskan tentang bentuk pecahan yang tidak bisa disederhanakan lagi. Salah satu cirinya adalah pembilang dan penyebut adalah bilangan prima yang berbeda. Ya. Pembilang dan penyebut adalah bilangan prima yang berbeda. Coba kita cek. 7 bilangan prima? Ya, betul, karena faktornya hanya 7 dan 1 ya. Lalu 11 juga sama. Dia hanya 11 dan juga 1, seperti itu ya. Paham di sini? Ya, kalau belum paham boleh nanti videonya diulang ya. Ini juga boleh nih untuk anak-anak kelas 5 yang mau tahu ciri-ciri bentuk pecahan paling sederhana itu seperti apa ya. Kelas 5 boleh mampir-mampir ke video ini ya. Ini ciri yang pertama, pembilang dan penyebut adalah bilangan prima yang berbeda. Nah, kita lanjut sekarang ke ciri yang kedua. Kita hapus dulu ya. Nah, misalkan di sini Pak Ali tulis 1/8 ya. Nah, 1/8 itu bisa nggak disederhanakan lagi?
Ya, tidak bisa disederhanakan lagi. Mengapa? Karena pembilangnya adalah 1 ya. Angka bilangannya 1 pembilangnya. Nah, kalau pembilangnya 1, dia sudah dalam pecahan yang paling sederhana atau tidak bisa disederhanakan lagi, karena 1 tidak bisa dibagi, hanya bisa dibagi dengan 1. Nah, 8 juga hanya bisa, kalau 8 dibagi 1 juga hasilnya akan sama, tetap 1/8 ya. Jadi ciri kedua pecahan yang tidak bisa disederhanakan lagi adalah pembilangnya sama dengan 1. Paham? Baik, kalau paham, sekarang kita coba kerjakan soal berikut. Sekarang kita coba masuk ke soal latihan. Nah, di sini perintahnya adalah lingkarilah pecahan yang tidak bisa disederhanakan lagi ya. Nah, kita akan melingkari pecahan yang tidak bisa disederhanakan lagi. Nah, tadi ciri-cirinya apa aja? Oh, pembilangnya 1. Nih, pembilangnya 1 ini ya. Ada 1/7 dan 1/8. Nah, selanjutnya bener nggak nih dari ciri-ciri yang tadi Pali sebutkan? Coba ya kita cek nih, berarti 12/16 bisa disederhanakan, 4/20 bisa disederhanakan, 6/15 bisa disederhanakan, 3/21 bisa disederhanakan. Kita cek satu persatu ya. Coba 12/16 kita bagi 2 sama dengan 6/8. Oh, ini udah bisa disederhanakan nih kalau udah kayak gini ya. Berarti ini betul bisa disederhanakan. Lanjut, 6/15 bisa nggak dibagi 2? Oh, tidak bisa. 6 dibagi 2 3, 15 dibagi 2. Nah, tidak bisa ya berarti ya. Oh, tidak bisa. Oh, kita coba nih pakai angka 3 ya. 6 dibagi 3 2/15 dibagi 3 sama dengan 5. Oh, ternyata bisa juga ya, 6/15. Nah, lanjut 3/21. Coba kita bagi 2. Tidak bisa ya. Nah, langsung saja kita bagi 3 sama dengan 1/7. Oh, ini juga bisa ternyata, betul. Lanjut lagi, 4/20 dibagi 2 sama dengan 2/10 ya. Ternyata ini juga bisa ya, 4/20 juga bisa. Nah, sekarang kita cek yang 1/7 bisa nggak dibagi berapa? Ayo dibagi berapa? Iya, tidak bisa. Ini udah tidak bisa disederhanakan lagi ya. Nih perintahnya kan melingkari yang tidak bisa disederhanakan lagi. Lalu 1/8. 1/8 juga tadi udah masuk contoh ya. Tidak bisa disederhanakan lagi. Sekarang tulis di kolom komentar nama kamu sama pecahan berapa aja sih yang tidak bisa disederhanakan lagi. Tulis di kolom komentar ya. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu urutan pecahan ya. Nah, di sini kita akan belajar tentang mengetahui letak pecahan pada garis bilangan ya. Kita lihat garis bilangannya, di sini ada 0 ya. Lalu di sini ada pecahan 2/2 atau sama dengan 1. Ya, di sini tengah-tengahnya ada
pecahan yang belum diisi. Lalu di sini ada lagi yang harus kita isi sampai nanti di sini 6/2 atau sama dengan 3. Nah, bagaimana cara mengisinya? Pertama, kita lihat di sini. Ya, ada 0, 2/2, di sininya 1. Di antara 0 sampai 1, kalau kita tarik garis yang memotong keduanya berarti 1/2 ya. Ini 0, 1, 2 ya. 0, 1, 2 ya. Penyebutnya karena di sini per 2, di sini juga per 2, maka jadinya yang penyebutnya ini tinggal mengikuti. Kita tulis aja per 2 ya. 1, 2, berarti di sini iya pinter 3/2 ya. Lanjut di sini 4/2. 4/2 sama dengan 2 ya. 4 dibagi 2 sama dengan 2 ya. Gitu, paham ya? Lanjut berarti di sini 5/2 ya. Lanjut di sini sudah terisi 6/2 gitu. Mudah ya. Supaya lebih paham kita lanjut. Di sini 0 ya. Lalu di sini 5/5 atau sama dengan 1. Nah, dari 0 ke 1 ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4. Ya. Di sini juga di sininya berarti ada 4, di sini angka yang 5. Oh, berarti coba kita tulis 1/5. Ya, ingat ya, penyebutnya tinggal mengikuti 1/5, 2/5, 3/5, 4/5. Wah, benar nih berarti ya. Dari 0 ke 5 ada 4 pecahan sebelumnya, berarti kita bisa tulis 1, 2, 3, 4 ya. Tinggal penyebutnya tinggal mengikuti gitu ya. Jadi kalau kita punya 1 batang lidi, kita bagi menjadi 5, berarti yang pertama, panjang garis yang pertama sampai sini itu nilai 1/5 ya. Dari sini ke sini 1/5, dari sini ke sini 2/5 ya. Terus sampai ke sini ya, maksudnya kayak gitu ya, paham? Selanjutnya setelah 5 ada 6, 6/5. Lanjut dari habis 6, 7/5. Selanjutnya lagi 8/5 gitu. Paham ya? Mudah bukan? Ya, kita lanjut. Dari 0 ke 1, di sini ada 2 pecahan lagi yang belum terisi, dan di sininya 3/3 ya. Sini 3/3. Maka berarti di sini 1/3, 2/3, 3/3, 4/3, 5/3, 6/3, 7/3, 8/3 sampai di sini 9/3 atau sama dengan 3. Nah, ini berarti sama dengan 2 gitu. Paham ya? Nah, sekarang tibalah saatnya Pak Ali memberikan kalian hadiah. Ya, hadiahnya apa? Bukan giveaway ya, ini hadiahnya. Hadiahnya adalah kerjakan latihan buku jelajah matematika halaman 7 nomor 1 sampai 3. Selanjutnya di halaman 9 nomor 1 sampai dengan 10. Kerjakan langsung di bukunya. Kalau nggak muat boleh pakai kertas, nanti di staples ya. Setelah kamu selesai mengerjakan tugas, nanti boleh difoto dan dikirim ke nomor Pak Ali yang belakangnya itu 26 ya.
Sekian video pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa di subscribe karena Pak Ali akan memberikan video pembelajaran berikutnya. Dan share video ini ke Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, supaya teman-temanmu bisa belajar juga dari video pembelajaran ini. Ya, dikasih tahu temennya. Kalau lagi belajar dikasih tahu, tapi kalau lagi ulangan jangan dikasih tahu ya. Terima kasih telah menonton video pembelajaran ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.